Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu yang menarik nih. Penantian panjang sepatu basket brand lokal kolaborasi antara Lake dan juga Acer yang dikasih nama Hyperstrike. Dari sisi boxnya ini Lake nggak kirim dengan double box, jadi ada peok-peoknya dikit gini. Tapi yang penting kan sepatunya ya. Sepatunya kelihatan garang gitu guys, keren banget. Dan yang cukup unik katanya dari sisi developmentnya itu udah 5 tahunan, tapi nggak tahu kenapa sempat dipublikasikan juga. Dan dulunya 2 tahun lalu kalau nggak salah gue tuh udah sempet bikin kayak video review singkatnya sekilas waktu gue ngeliat sepatu ini di pameran gitu. Dan sampai sekarang udah selang beberapa tahun ke depan, menurut gue ini masih jadi sepatu basket yang looks-nya itu paling clean, paling simple, paling elegan, dan paling keren kalau dibandingkan dengan sepatu basket lokal lainnya. Mas Bill, ini masuk kategori sepatu basket lokal terbaik nggak? Aduh, pertanyaannya tuh kayak berat banget guys. Dan sejujurnya juga banyak dari kalian nanyain gue tentang apa sih bang sepatu basket lokal yang terbaik? Dan sebenarnya bukannya kita nggak mau kasih gitu info tentang sepatu basket lokal terbaik, tapi jujur aja sampai saat ini ya kayak gue sendiri kayak belum mantep gitu sama sepatu basket lokal. Jadi gimana gue mau ngerekomenin ke kalian gitu kalau misalnya gue nya sendiri belum 100% mantap. Kalau di Naksir Sneakers, yang pertama kita pasti harus nyobain dulu produknya. Yang pertama sih itu. Jadi untuk sepatu ini kita belum bisa ngomong sama sekali. Tapi kalau kita ngomong yang terbaik ya itu udah harus yang bener-bener terbaik. Bukan masalah kita cari kelemahan dan lain sebagainya. Tapi bener-bener kita kasih rekomendasi ke kalian itu udah sesuatu yang bener-bener kita yakin dan pakem gitu. Jadi kalau emang kita udah ngomong brand lokal terbaik ya harus produknya bener-bener mantap dan oke gitu guys. Tapi pertanyaannya kalau misalnya kalian tanya apakah brand lokal atau sepatu basket brand lokal menuju ke arah yang lebih baik, menurut gue produk ini jadi salah satu indikasi bahwa sepatu basket brand lokal menuju ke arah yang lebih baik gitu guys. Yang pertama, gue tuh seneng banget dari sisi campaign-nya. Kayak dari beberapa tahun ke belakang emang sepatu ini terlepas dari sisi perilisannya tertunda cukup panjang, tapi message-nya itu jelas. Mengambil inspirasi dari pemain basket yang memang bener-bener hobi, cinta sama basket, tapi memandang bahwa olahraga basket itu olahraga mahal, gimana caranya bisa punya sepatu, kecintaannya sama basket tuh sebesar apa. Itu menurut gue jadi nilai positif banget, karena emang nggak bisa dipungkiri sih guys, main basket itu perlu banyak perlengkapan, salah satunya sih sepatu. Tapi menurut gue kalau kalian emang bener-bener suka sama olahraga basket, halangan tentang kalian bisa pengen punya sepatu yang proper itu bener-bener bisa diatasi banget guys. Dan sepatu ini jadi salah satu sepatu yang menunjukkan message tersebut gitu di produknya. Secara development produk nggak main-main, secara eksekusi desainnya juga nggak main-main. Terlepas sepatu ini juga dijual dengan harga yang bisa dibilang nggak yang murah-murah banget gitu. Sepatu ini dijual dengan harga 849.000 dan jujur aja dengan harga tersebut cukup banyak alternatif yang gue juga harus sampaikan di video kali ini. Misalnya 849.000 di price range tersebut kalian bisa cari sepatu kayak second hand dari brand luar pastinya, terus kayak brand-brand Cina itu harganya juga kompetitif banget. Tapi di sepatu ini nilai plusnya itu desainnya keren, jadi kalian bisa pakai di dalam atau di luar lapangan juga. Jadi menurut gue target pasarnya terutama buat kalian yang mungkin cuma bisa beli satu sepatu untuk 1 tahun, ya sepatu ini bisa multifungsi gitu guys. Buat kalian main basket, buat jalan-jalan juga bisa. Secara desainnya sekali lagi gue bilang asik banget. Acer bener-bener ngegodok secara pemilihan material, konsep desain dan lain sebagainya. Warnanya juga dibikin sesimpel ini, warna hitam, putih dan juga icy blue di bagian bawahnya. Dan meskipun banyak juga dari kalian yang bilang sepatu ini kayaknya mirip sama PG4, buat gue sendiri gue nggak nemu sih di mana titik miripnya. Kalau kalian pengen bilang dari sisi zipper, dari sisi pemilihan warna, tapi itu sama sekali nggak ngejadiin sepatu ini tuh mirip sama sepatu Nike PJ4. Kalau kalian bener-bener perhatiin dari sisi detailnya, shape-nya itu beda banget. Nike PJ4 itu kelihatan bulky, terutama di area depannya. Sepatu ini kelihatan clean dan juga seamless banget secara desain guys.
Dan kalau kata Acer sendiri, sebenarnya pemilihan zippernya itu lebih terinspirasi ke sepatu Nike Zoom Glove, di mana itu menjadi sepatu signature dari Gary Payton. Asik emang sih, kalian bisa buka kayak gini dan di bagian dalamnya di sini ada lacing systemnya juga dan ada panel-panel lockdown juga yang membuat sepatu ini memiliki fit dan juga lockdown yang terbilang cukup oke sewaktu pertama kali gua pakai sepatu ini. Jujur aja secara konstruksi sepatunya juga bisa terbilang cukup kokoh dan gua ngerasa ini tuh jadi dua elemen yang berasa mewah banget terutama untuk sebuah sepatu basket lokal guys. Secara pemilihan materialnya menurut gue cukup basic ya, mostly menggunakan material tekstil seperti ini. Terus di bagian dalamnya gue seneng banget sama implementasi tang. Menurut gue sih ini ngasih fit yang oke di sepatu ini. Dan di bagian dalam mostly penggunaan materialnya juga standar aja, ada build material sintetiknya di sini. Dan secara keseluruhan kalau gue bisa lihat lagi detailing-detailingnya juga terbilang simple, minimalis banget. Ada logo Tearing Eyed Acer di bagian belakang sepatunya, sama ada grafiknya juga di bagian belakang sini. Dan menurut gue juga secara kerapian bisa jadi bagian yang bisa ditingkatin lagi di sepatu ini. Dan juga buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya agak sempit. Pastikan kalian naik paling nggak setengah atau satu size ke depan. Terutama buat kalian yang pengen nge-zip sepatunya ini dengan lebih mudah gitu. Karena di sini gue udah coba untuk naik satu size. Biasanya gue pakai size 43. Di sini gue pakai size 44. Di sini gue nggak terlalu gampang untuk nge-zip sepatunya sampai atas. Terlepas dari itu, gue tetap ngedapetin lockdown yang oke dan juga dari bagian belakang sepatunya di sini juga udah ada implementasi dari heel counter yang terbilang cukup kokoh juga. Mungkin beberapa bagian yang gue bisa berharap lebih atau pengen gue tes lebih lanjut sebenarnya adalah dari sisi lateral containment-nya. Dimana seperti yang gue bilang sekali lagi sepatu ini berasa lumayan sempit terutama di bagian sampingnya. Dan rasa-rasanya waktu pertama kali gue pakai sepatu ini bagian samping kaki gue tuh agak offside dari tooling yang disediakan di sepatu ini. Jadi menurut gue ini bakal jadi bagian yang perlu dites lebih lanjut lagi terutama dalam memberikan lateral containment waktu menggunakan sepatu ini. Dan juga mungkin satu hal lagi kalau misalnya sepatu ini tuh perilisannya ketunda 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, rasa-rasanya mungkin bakal lebih oke lagi semisal ada implementasi tooling yang baru digunakan oleh pihak Lik. Di sepatu ini toolingnya itu sama persis atau midsole-nya itu sama persis dengan apa yang kita temukan di sepatu Lik Shift Insane dan juga di beberapa sepatu basketnya Lik pada umumnya. Dimana di sini Lik menggunakan Kobo Pad Cushion. Ini merupakan dual density foam, jadi kalian bisa ngelihat ada foam yang pertama di sini sama yang kedua di bagian bawahnya. Dan yang cukup unik di tengah-tengahnya tuh kayak ada TPU-nya gitu guys, yang ini memberikan keseluruhan struktur yang kuat banget di sepatu ini. Secara first impressions waktu gue nyobain cushioningnya, gue ngerasa ini merupakan cushioning yang firm dan juga memiliki cukup banyak court feel. Rasa-rasanya ini bakal jadi sepatu yang membutuhkan break-in time juga guys. Biasanya sih cushioning dengan tipe seperti ini, kalian tuh bisa ngedapetin durabilitas yang lebih ekstra dari sisi penggunaan foamnya guys. Dan untuk bagian bawahnya juga di sini Lik menggunakan transcurser rubber outsole, ini juga full herringbone, dimana ini menurut gue udah jadi langkah yang tepat karena ini sih bisa dibilang kayak nggak aneh-aneh sama sekali, pattern yang terbilang cukup standar untuk sebuah sepatu basket dan implementasinya pun juga menurut gue terbilang cukup oke guys. Yang gue suka juga di bagian sampingnya, di sini ada build outrigger di area samping yang ini juga cukup kuat dan menurut gue sih ini juga akan membantu sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Lik Hyperstrike kolaborasi antara Lik dan juga Acer. Gue penasaran sih gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini, apakah sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu basket lokal yang menurut gue worth it di tahun 2024 ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.